Saya waktu itu nemu postingan fatwa soal MUI yang tentang hoax gitu ya. MUI memfatwakan tentang hoax. Saya terus langsung berpikir, aku ngopo difatwakan gitu loh. Buat apa difatwakan? Terus saya buat story iseng-iseng di Instagram gitu. Terus ada yang balas, teman saya balas, ada pandangan seorang filosof namanya Russell, seorang agnostik, yang ngomongkan agama itu didasari oleh rasa takut, banyak didasari oleh rasa takut. Terus saya nyambung kalau menengok apa yang terjadi seakan-akan benar, tapi saya nggak terima gitu loh. Terus itu kan seakan-akan menutup kemungkinan orang-orang sekarang berada pada kelas tersebut. Padahal kita mungkin posisinya sama kayak Bukhari yang hidup setelah zaman Nabi gitu. Hidup setelah zaman Nabi itu kenapa? Apakah juga didasari oleh rasa takut? Tapi saya ini menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Mungkin kalau Mas Abrang dulu ngomongnya jangan menghakimi tanpa tahu biasnya gitu kan. Saya pengen tahu biasnya seperti apa gitu loh. Kenapa didasari seperti ini gitu. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Kurang punya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Fatwa MUI tentang hoax itu sebetulnya ya daripada tidak bikin fatwa. Lo kan ini loh, kalau ada apa ya, ada komisi fatwa, kerjanya kan memang harus mohon fatwa. Nah kalau tidak terus suruh apa? Itu. Oh dia namanya komisi fatwa gitu ya. Lo kan begitu. Itu kan teman saya itu udah komisi fatwanya itu. Gitu. Khalil Nafis itu. Gitu ya. Nah, saya pakai matrik lain ya. Jadi disebut hoax karena nggak benar. Yang tidak hoax adalah yang benar. Nah, yang menentukan benar ini siapa? Siapa? Pemerintah? Bagaimana legitimasinya bahwa pemerintah kok bisa bilang ini benar itu salah? Kan tidak bisa juga. Apa ilmuwan? Apa ilmuwan pasti yang dia bilang benar pasti benar? Siapa jadinya? Jadi tidak mungkin tidak ada hoax. Apa saja adalah hoax tergantung cara Anda melihat dan dari sisi mana Anda melihat. Sebenarnya hoax adalah sesuatu yang tidak disetujui oleh yang berkuasa. Gitu loh Mas. Apa saja yang merugikan penguasa itu hoax. Aslinya begitu yang terjadi. Meskipun hakikatnya tidak begitu, tapi yang terjadi itu begitu. Jadi apa saja kalau pemerintah bilang itu hoax, itu berarti yang menentang kepentingan pemerintah. Kalau MUI bilang itu hoax, maka berarti MUI berada di dalam lingkup kepentingan pemerintah. Kan gitu sebenarnya. Jadi sekarang masalahnya tidak hoax atau sebab misalnya alladzi waswisu fi sudurin nas itu hoax itu. Untuk setan. Oh hoax itu jari setan jari sopo. Mana faktanya bahwa saya waswisu fi sudurin nas itu hoax itu. Jadi semua ayat Quran juga hoax. Kalau dilihat dari kepentingan yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Anda juga, kowe wis rabi durung? Durung rampung, ayo kowe ngopong ngurusi hoax barang. Nah, jadi sekarang masalahnya tidak pada hoax atau tidak hoax. Masalahnya ada masalah apa Anda dengan Anda merasa dirugikan atau gimana oleh MUI tadi? Lah kenapa Anda persoalkan? Lah, oh berarti Anda terpengaruh. Loh, agama sama MUI sama apa? Jadi kan sekarang tergantung kedewasaan Anda, keseimbangan Anda, kejernihan Anda sendiri. Kalau Anda tidak terganggu ya sudah biarkan. Memang yang sama dengan fatwa MUI tentang hoax itu ada berapa banyak di Indonesia? Begitu banyak masalah yang levelnya, kasusnya paralel dengan hoax. Fatwa hoax itu banyak sekali. Nah Anda terganggu oleh semua itu. Terganggu. Kalau Anda mau memberantas fatwa MUI tentang hoax, ada berapa ribu yang lain yang Anda harus berantas juga. Jadi masalahnya sekarang adalah kedaulatan Anda sendiri. Jangan terganggu, kan saya bilang Anda jangan menderita oleh Indonesia.
Anda harus punya kuda-kuda, Anda harus punya ketahanan, Anda harus punya kejernihan, Anda harus punya kebijaksanaan, Anda harus punya jurus, Anda harus punya cara supaya Anda tidak terganggu dan menderita oleh Indonesia. Gitu loh. Kalau itu membebani Anda untuk apa? Ngopo ndadak kowe dibebani kuwi ya ben wae to MUI. Lah terus arep ngopo MUI nek ora berfatwa? Kowe iki piye to? Ya enggak apa-apa, biarin aja, enggak apa-apa. Terus Anda taat enggak sama fatwa itu? Lah enggak peduli aku, mungkin enggak peduli kok terganggu gitu loh. Mbak wes tenang baik kowe. Biarin aja memang begitu, mau ILC. Ya biarin aja memang dia begitu kok. Mau bagaimana? Anda mau merubah ILC, tak bilang sama pemilik TV One. Saya bawa ke sana Anda, ini loh anak ini tolong ceritakan. Loh saya tidak hanya sama Karni Ilyas, saya pemiliknya, saya bisa panggil ke Jogja, pemiliknya TV One. Yang punya modal, yang bosnya, saya bisa panggil ke Jogja. Panggil dalam arti saya itu bersahabat dengan siapa saja di dalam konteks dan nuansa tertentu sehingga orang tidak tersinggung kalau saya minta datang ke Jogja. Gitu loh, bukan saya berkuasa, tapi saya punya sifat, makanya yang namanya komunikasi itu kan tidak lengkap, seharusnya komunikasi dengan sifat silaturahmi, karena komunikasi itu kan kejadiannya, muatannya adalah silaturahmi, yaitu komunikasi itu bahasa Indonesianya adalah jalinan, penjalinan, sesuatu yang dijalin antara dua pihak atau banyak pihak, itu namanya komunikasi, tapi tidak pernah diterjemahkan di KBBI itu bahasa Indonesianya penjalinan atau jalinan. Ya, tapi apa yang dijalin bisa aja keburukan, bisa aja hoak, bisa apa. Maka muatan komunikasi itu harus silaturahmi, yaitu persambungan atau penjalinan kasih sayang, saling menyelamatkan satu sama lain kan gitu. Nah jadi saya bisa itu lakukan itu kalau Anda mau, atau dibubarkan maunya. Ini Cak, kan ya namanya aja orang yang bertanya ya Cak ya. Ya. Ya bertanya kan. Ya kalau dia ingin tahu atau membuka pola pikirnya yang ada di sana itu gimana gitu loh. Ya. Yang namanya juga orang menjawab. Nah. Yang jawabnya ya sebagaimana aspirasi yang jawab. Jadi saya tanya Anda mau apa dengan itu? Ya mempanjang kaya ngono kuwi menyan arep ngopo? Anda kok kasih solusi loh, yang mewajibkan dia kasih solusi siapa? Wong dia memang pekerjaannya mempersoalkan kok. Bukan memberi solusi, mana ada? Ada undang-undangnya, memang pekerjaannya adalah mempersoalkan. Ya gimana? Kok Anda minta solusi? Salah alamat Anda. Iya, jangan ngono kuwi dunya lah, kowe iku stres terus nek kowe ngene ngersula ngono ora setuju, aku rumangsamu kowe ketemu kancamu kok kuwi to bojomu ora setuju meneh. Wah, kowe dadi sengkuni suwe-suwe kowe. Sembarang ora setuju gitu ya, Dek ya. Tapi saya paham maksud Anda. Ya. Itu yang saya ambil adalah Anda punya niat yang tulus agar supaya masyarakat mencari solusi. Tapi saya tanya secara keseluruhan, apakah Indonesia cari solusi? Kalau menurut saya belas, Pak. Lah iya, Indonesia adalah pasien yang tidak mau disembuhkan. Kenapa? Karena si pasien itu agen obat. Dia berkepentingan terhadap penjualan obat, jadi dia sendiri dia agennya kan gitu. Tapi gini loh, Cak ya, Cak. Ya wis, ya terus ya terakhir. Namanya sebuah studi kasus, namanya sebuah persoalan yang yang dibahas itu pasti ya ada hasilnya, ada kesimpulannya. Nah. Terus yang finalinya solusi, Pak. Ya kalau cuman perdebatan. Studi itu untuk apa? Skripsi? Studi. Nek nggo skripsi ora apa-apa. Dengan syarat Anda ndak usah melawan dosen Anda. Wis pokoke kae frame piye turuti. Sebab kowe nek gawe skripsi urusane kowe lulus. Bukan kowe golek ilmu. Sing penting kowe lulus. Ben ibumu seneng, minggu tak. Itu gunanya sekolah. Ben bapakmu seneng, ibumu seneng, orang suwe-suwe biayai. Kalau mau studi untuk itu enggak apa-apa, langsung ke Kadipiro. Anda bikin matriksnya, bikin frame-nya, bikin terminologinya, bikin metodologinya, Anda langsung. Kalau di sini kan cuma sekilas. Di sini kan kita untuk umum dengan konteks yang beragam-ragam sehingga saya jawabnya harus
berlaku untuk mereka semua. Gitu loh, enggak bisa hanya berlaku untuk Anda, mesake sing liyane, kan nek liyane wong liyane ora menggisa ya ben rek lecet ngono kuwi ya arep ngopo. Mulane aku ora tau gelem dikonon to. Mata Najwa 9 tahun sampai berdoa ya Allah. Tolong doakan ya Al-Fatihah mudah-mudahan Cak Nun mau ya gitu kan gitu. Gitu. I love you Cak Nun ngono to. Nah. Ijune Mbak Novia ora ngerti kuwi. Kui kemarin saya diminta oleh Rosi juga. Terus itu si yang di Surabaya moderator kan juga punya acara di mana Trans apa di mana itu. Kan semua juga minta ke saya. Saya bukan tidak mau, Mas. Saya punya alasan kenapa saya tidak mau. Saya enggak tega sama Anda semua. Kalau saya datang ke situ nanti tak bleki kowe engko. Tak bleki lho, ora iso pertanyaanmu salah arep piye kowe. Engko akhirnya aku sing wawancara. Kowe kok takon ngono piye? Pertanyaanmu itu mengandung asumsi dan premis begini. Bagaimana maksudmu? Lu gini Cak kene. Kok iso? Wah, malah aku sama wawancara. Rasido acara tau kuwi. Nah, daripada saya merepotkan orang kan mending tidak kan gitu. Karena saya pernah Mas sekali terakhir diwawancarai oleh Jaya Suprana, saya disediain 22 pertanyaan, 1 jam bersama MH. Ya zaman itu. Pertanyaan pertama wis tak entekke. Sehingga pertanyaan kedua ndak relevan lagi. Wis arep piye kowe? Reson terus kasih acara. Karena Cak Nun ini seorang yang multi talent. Cak Nun ini seorang yang pekerjaannya sangat beragam. Jadi Cak Nun itu orangnya aktivitasnya tidak terbatas ini. Terus saya bilang salah. Multidimensi, salah. Saya cuma monodimensi. Saya cuma satu kerjaan saya. Loh maksudnya gimana Cak? Lu kan Cak Nun ada di wilayah agama, kebudayaan, pertanian, macam-macam. Ya itu satu dimensi. Kok satu dimensi? Nah saya itu cuma melayani orang yang minta saya layani kok. Ya cuma saya itu cuma pelayan. Wes pertanyaan sing kedua ketiga wis rasido to. Akhirnya wis rasa wae Cak, wis rasa. Makanya saya keluar dari media massa itu bukan apa-apa, saya itu enggak tega sama mereka. Gitu. Saya bukan benci, saya bukan gimana, saya itu enggak tega gitu loh. Jadi Anda juga jangan disiksa oleh apapun Mas. Enggak usah diharapkan. Kok kasih solusi? Emang siapa yang cari solusi? Gitu loh Mas ya. Tapi pertanyaan Anda saya hargai, tetap saya hormati, bagus. Cah nom ya kudu koyo ngono kuwi. Nek aja kok terus-teruske. Aja kejeron, engko ndak kowe gelo dhewe. Engko wis kadung ora rabi-rabi, bul solusine ra teko-teko. Mulane solusi iki ya memberantas kejombloan itu. Itu ya Dek ya. Oke. Terakhir monggo. Masih ada lagi. Ya aslinya itu saya itu enggak penting ya bahas gituan itu, saya enggak penting aslinya itu. Cuman itu saya itu gimana ya? Rasa penasaran pada remaja itu ya kan gimana ya? Namanya juga mahasiswa yang ya harus berpikir secara kritis gitu tuh. Membuka pola pikir gitu loh. Oke, ya wes ya bagus ya. Maka kritisisme Anda jangan dengan asumsi bahwa Anda akan mendapatkan jawaban sebagaimana yang Anda harapkan. Kalau Anda seorang yang memang benar-benar terbiasa dengan tradisi kritisisme, Anda harus siap dengan jawaban yang tidak sama sekali seperti yang Anda harapkan. Itulah sebabnya saya menjawab tidak seperti yang Anda harapkan. Karena Anda lebih membutuhkan itu daripada saya menjawab seperti yang Anda maui. Gitu loh. Nah, itu. Ya supaya Anda berdaulat, supaya Anda menerima ayat Allah tadi itu langsung dengan diri Anda. Meskipun untuk wacananya Anda perlu belajar kepada kitab-kitab yang lain, yang lama juga perlu. Tetapi tetap otentiknya adalah Anda difirmani oleh Allah. Setelah itu ada bantuan-bantuan dari bahan-bahan yang lain. Jadi bukan terus Allahnya itu ulama, bukan Allahnya itu kitab kuning, bukan Allahnya itu wacana atau referensi. Referensi itu kan alat bantu, tapi Tuhannya Allah. Dan Allah berfirman kepada Anda. Siapa bilang berfirman kepada Muhammad? Ayo Pak Mudin. Allah berfirman kepada Muhammad atau Allah berfirman kepada manusia dan orang beriman melalui Muhammad? Yang mana? Ayo. Yang kedua. Allah berfirman kepada manusia dan orang beriman melalui
Nah, jadi bukan Allah berfirman kepada Muhammad, kecuali yang memang masalah khusus Muhammad. Gitu ya. Sip ya Mas ya. Nah, masih ada lagi. Takut ini Pak Muzamil, saya membenarkan memang benar kok. Jadi orang ngarani, kamu itu kan beragama karena kamu takut aja tuh. Ah, saiki wong iku wedenono. Ya toh. Pokoknya yang membuat dia takut, bikin dia takut. Itu. Nah aku menunggu, pancen arep ngopo kowe? Cekelen, jan aku beragama mergo takut kok. Kowe arep piye kowe? Duel piye? Sampai dia takut gitu loh Mas. Nah, begitu dia takut nanti dia mengeluhnya ke siapa? Gitu loh. Karena Allah sendiri mengatakan yang namanya beragama, menyembah, berserah diri kepada pemilik Ka'bah adalah kalau kamu menyembah dia, Allah menjamin at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Memang agama itu untuk menjamin supaya kamu tidak lapar dan tidak takut. Termasuk takut kepada lapar. Gitu loh Mas. Memang kok, arep ngopo? Bocah kuwi urung wedi wae kapan-kapan batuk ilate. Jadi Anda juga jangan tersinggung, enggak apa-apa. Memang kok, karena saya takut kok. Karena saya takut. Dan saya takut, dan saya bersyukur karena saya takut. Bayangkan kalau saya berani macam-macam, berani berdosa, berani ngebut, berani nempeleng orang, berani ngentuti bapak nih dewe, berani macam-macam. Saya banyak takut kok, dan saya terusnya rasa takut saya itu harus sampai ke Allah. Bagaimana mungkin saya tidak takut sama Allah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya berani tidak sholat? Bagaimana saya mungkin berani melanggar? Saya takut memang. Arep ngopo? Nek ora wedi tak dongake kowe ngalami wedi sing ora iso kok atasi. Ngono nek aku dek biyen. Dadi jangan gampang tersinggung. Ditut wae wong iki ditut kowe lak bingung dhewe. Itu caranya bantah orang. Jadi kowe tenang wae sik. Oh iya. Jadi Anda jangan langsung spontan jawab. Anda ambil jarak dulu. Jadi kalau petinju jab dulu ya. Take distance. Gitu. Jangan selager. Kalau Anda selager gampang kalah. Anda harus jab dulu. Nah kalau ada kesempatan baru hook, baru bisa uppercut. Itu ya. Enggak apa-apa, hanya takut kok. Itu ya dia. Siapa yang tanya itu? Yang ngomong itu siapa? Siapa yang ngomong gitu? Temen itu piye carane koncoku ngalami wedi sing tenanan kene. Nggo piye carane? Aja nesuat lho, ora apa-apa gawe guyon wae ya. Ngono ya. Kowe sip wong isin nom koyo ngono. Ora usah nesu nek dianggap memang takut wong salah satu makna takwa itu juga takut di luar waspada. Itu takut juga. Itu ya dia. Enggak apa-apa takut, enggak apa-apa. Ya memang karena saya takut. Itu ya dia. Sip ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang di Piweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan inti dari kutipan video Sinau Bareng ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada penanya. Kurang lebih beginilah garis besar pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya. Pertanyaan pertama adalah fatwa MUI tentang hoax atau hoax. Menurut penanya, kenapa hal seperti begitu difatwakan? Kemudian, pertanyaan kedua adalah, jadi ketika penanya menemukan fatwa MUI tentang hoax, selanjutnya
Dia iseng-iseng membuat story di Instagram. Lantas ada yang merespon storynya begini. Ada pandangan seorang filsuf namanya Rousseau. Dia seorang agnostik. Dia ngomong bahwa agama banyak didasari oleh rasa takut. Menurut penanya, jika dia mencoba untuk menengok yang terjadi, seolah-olah kata-kata itu benar, namun dia tidak terima. Dan intinya dia ingin tahu sebenarnya itu bagaimana. Dan kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, beginilah respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Pertama-tama, almarhum Kiai Muzamil terlebih dahulu sedikit merespon penanya begini. Jadi menurut Kiai Muzamil adalah daripada tidak membuat fatwa, kan kalau ada komisi fatwa maka kerjaannya ia berfatwa. Lah terus mau ngapain lagi? Wong namanya saja komisi fatwa, ia kerjaannya ia berfatwa. Setelah Kiai Muzamil sedikit merespon apa yang ditanyakan oleh penanya, selanjutnya giliran Mbah Nun yang merespon penanya. Dan kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, beginilah poin-poin yang Mbah Nun tawarkan. Poin yang pertama, Mbah Nun perlahan-lahan merangkai kerangka jawaban dengan memancing beberapa pertanyaan. Pertama, Mbah Nun bertanya begini. Jadi, yang disebut hoax itu kalau tidak benar, dan yang disebut tidak hoax adalah yang benar. Nah, yang menentukan bahwa ini benar dan itu salah siapa? Jamaah terdiam. Kemudian Mbah Nun melanjutkan. Apakah pemerintah? Bagaimana legitimasinya bahwa pemerintah kok bisa bilang itu benar dan itu salah? Kan tidak bisa juga. Atau ilmuwan? Kalau iya, apakah kalau ilmuwan pasti jaminan bahwa yang dia bilang itu pasti benar? Jadi menurut Mbah Nun tidak mungkin tidak ada hoax. Karena apa saja adalah hoax, tergantung dari mana Anda melihat dan dari sisi mana Anda melihat. Menurut Mbah Nun, yang selama ini terjadi adalah disebut hoax kalau bertentangan dengan pemerintah, alias sesuatu yang tidak disetujui oleh yang berkuasa, maka disebut hoax. Jadi yang selama ini terjadi adalah apa saja yang merugikan penguasa, maka itu hoax. Menurut Mbah Nun aslinya begitu yang terjadi, meskipun hakikatnya tidak begitu. Tapi yang selama ini terjadi begitu. Jadi apa saja kalau pemerintah bilang itu hoax, itu berarti yang menentang kepentingan pemerintah. Jadi kalau MUI bilang itu hoax, maka berarti MUI berada di dalam lingkup kepentingan pemerintah. Maka menurut Mbah Nun sebenarnya urusannya itu bukan hoax atau tidak hoax. Sebab misalkan begini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat itu adalah hoax itu menurut setan. Bahkan seluruh isi Quran itu hoax kalau dilihat dari kepentingan yang bertentangan dengan Al-Quran. Sampai di sini, kemudian Mbah Nun bertanya kepada penanya begini. Anda sudah nikah apa belum? Penanya menjawab, belum, masih sekolah. Mbah Nun, lah iya, wong Anda belum selesai sekolah, kok ngurusin hoax-hoax segala. Jadi menurut Mbah Nun masalahnya bukan pada hoax atau tidak hoax. Masalahnya adalah
ada masalah apa Anda dengan MUI? Jamaah sontak tertawa. Mbah Nun pun melanjutkan begini. Anda merasa dirugikankah oleh MUI? Penanya menjawab, tidak. Mbah Nun, lah iya, kenapa Anda persoalkan? Wong tidak sama antara MUI dengan agama. Maksudnya MUI itu tafsiran atau ijtihad, alias tidak berarti bahwa MUI itu jaminan pasti benar, karena tidak sama antara MUI dengan agama. Jadi menurut Mbah Nun, sekarang itu yang penting tergantung bagaimana Anda sendiri menyikapinya. Tergantung kedewasaan Anda, tergantung keseimbangan Anda, dan tergantung kejernihan Anda sendiri. Karena menurut Mbah Nun, yang sama seperti hoax di Indonesia itu sangat banyak. Jadi menurut Mbah Nun, ada sangat banyak masalah yang levelnya dan kasusnya paralel dengan fakta hoax itu. Sehingga Anda akan stres kalau sampai terganggu oleh semua hal itu. Menurut Mbah Nun, kalau Anda tidak terganggu, ya sudah, biarkan saja. Intinya pada pointer ini Mbah Nun menawarkan agar dibiarkan sajalah. Mau berfatwa kayak bagaimanapun, yang penting Anda berdaulat dan langsung menerima ayat Allah dengan otentik. Karena menurut Mbah Nun, Al-Quran itu diturunkan Allah bukan untuk Muhammad, tapi Al-Quran diturunkan Allah lewat Muhammad untuk semua manusia. Sehingga siapapun berhak otentik menerima ayat Allah langsung dengan dirinya sendiri. Mbah Nun pun berpesan bahwa referensi, sumber, dan wacana itu memang penting. Tapi yang terpenting adalah Anda menerima ayat Allah itu langsung dan otentik kepada diri Anda sendiri. Perkara wacana atau sumber itu hanya untuk menambah referensi dan pengetahuan saja. Namun tetap otentiknya adalah Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri, alias jangan terganggu kepada orang lain. Meskipun tetap wacana dan sumber itu juga penting untuk menambah referensi, namun bukan berarti itu sebuah kebenaran yang mutlak. Karena semua referensi, sumber, dan sebagainya itu hanyalah ijtihad dan tafsiran manusia. Sedangkan ijtihad dan tafsiran manusia tidaklah sama dengan Al-Quran. Kemudian pointer selanjutnya adalah tawaran Mbah Nun tentang pertanyaan kedua dari penanya. Perihal agama banyak didasari oleh rasa takut atau orang beragama karena didasari rasa takut. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih garis besar jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah, pertama-tama Mbah Nun ngendiko begini. Kalau ada temanmu yang bilang begitu, maka Anda takut-takuti saja dia. Pokoknya buat dia takut. Karena ketika dia mengalami takut yang amat sangat, maka kemana lagi dia akan mengeluh dan mengadu selain kepada Tuhan. Kemudian Mbah Nun juga menawarkan agar jangan marah kalau dikatain begitu. Jawab saja, ya memang saya takut, terus mau apa kamu? Bahkan menurut Mbah Nun memang beragama karena takut kok.
Bagaimana mungkin kita tidak takut kepada Allah? Bagaimana mungkin kita berani tidak sholat? Bagaimana mungkin kita berani melanggar perintah maupun larangan Allah? Mbah Nun pun ngendiko bahwa fungsinya kita beragama justru agar kita tidak takut lagi, karena kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya Allah bersama kita. Dan oleh karena itu maka tidak sedih dan tidak takut lagi karena kita bersama Allah. Mbah Nun juga memberikan sedikit contoh, misalkan Quran surat Quraisy ayat 106 yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang memiliki rumah Ka'bah ini, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk terhindar dari rasa lapar dan menenteramkan mereka dari rasa takut. Jadi intinya pada pointer ini Mbah Nun membenarkan bahwa memang manusia itu amat sangat lemah dan penakut, mulai dari takut lapar, takut ini, takut itu, dan seterusnya. Maka puncak kesadaran manusia sesungguhnya adalah menyadari bahwa sesungguhnya manusia amat sangat lemah, sehingga tak ada daya dan upaya kecuali manusia harus bergantung kepada Sang Maha segala-galanya. Dan perkara temanmu atau siapa saja yang bilang begitu, maka tinggal diiyakan saja, tidak usah diurusin. Yang penting kalau Anda sudah mantap dan yakin kepada Allah, maka tidak usah takut dan khawatir kepada apa dan siapapun saja, karena sesungguhnya Allah bersama Anda dan kita semua. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.